karakter kecintaan tanah air siswa atau guru pada madrasah Ibtidaiyah di Tangerang. Ini Prof salah satu judul yang saya coba apa namanya angkat ya terkait masalah hal ini. Jadi komunikasi pembelajaran PKN karena memang satu sisi juga eh, apa ya jika PGMI lebih kepada spesialisasi ya. Ada teman-teman yang ngambil di IPA, IPS, kemudian PKN. Jadi kemarin informasinya dari Kaprodi juga bahwa memang kalau bisa ada spesialisasi terkait mata pelajaran yang nanti akan di ini kan. Hmm. Gimana? Oke, Mungkin ah, oh ya, kenapa Mbak? oh ya mungkin gimana ya? Oh ya, ke judul. Ini ya Mbak. Ya. Kalau judul ini sama promotor sudah disepakati ya kemarin Pak Anggi. Iya, alhamdulillah Mbak. Jadi kemarin itu sempat kita eh, jadi menghubungi promotor dan co-promotor terkait judul yang diangkat ini. Kebetulan kemarin itu dari promotor, alhamdulillah sih sebenarnya judulnya bolehlah lanjut kata dia, ya kata Prof. Abdul Munib. Kemudian juga saya juga konfirmasi ke co-promotor Dr. Sabarudin ya. Ya, ya udah Pak Anggi ini menarik juga, lanjutin aja. Cuman memang nanti coba diangkat ada beberapa sekolahan yang memang dari swasta, dari negeri, dari swasta yang memiliki keciri khasan komunikasi. Jadi ada misalnya MI yang di diusung oleh Ormas NU misalnya, itu seperti apa modelnya. Nanti ada lagi MI yang diusung oleh Muhammadiyah misalnya seperti apa gitu ya. Nah, itu kemarin sempat apa namanya? Sempat komunikasi dengan kopromotor Dr. Sabarudin untuk mereferensikan coba cari sekolah di Tangerang yang memiliki keciri khasan terkait komunikasi pembelajaran yang dimana memang setiap sekolah yang memiliki keciri khasan tertentu itu yang nanti coba dikaji, diteliti gitu. Gitu, Prof. Itu, Mbak. Hmm. Hmm. Mungkin ada masukan dari Prof apa nih Oke, kurang saya atau tanya dulu. Maksudnya komunikasi pembelajaran itu apa ya? ya yang menjadi latar belakang apa namanya komunikasi pembelajarannya lebih kepada memang yang pertama latar belakang sih sebenarnya lebih kepada etika ya Prof ya, etika etika seorang siswa gitu ya kepada gurunya, sehingga dari etika ini komunikasinya juga etika itu kan dari etika komunikasi dan seterusnya. Ini yang apa namanya sekiranya bisa diperbaiki atau memang eh, apa namanya komunikasinya harus eh, lebih beretika gitu. Nah, kemudian eh, kebetulan memang nanti dari komunikasi pembelajaran ini mungkin yang menjadi patokannya adalah materi-materi PKN yang mengangkat terkait berbasis keadaban ini gitu ya. Jadi nanti saya coba dari materi materi PKN dari kelas 1 sampai kelas 6 yang apa namanya yang mendekati materi untuk apa ya mengkolaborasikan dengan eh, berbasis keadaban ini supaya memang ke depannya pembelajaran PKN itu bukan hanya
menimbulkan rasa nasionalismenya, tetapi juga mempunyai nilai-nilai keadaban yang apa namanya, yang baik gitu ya. Secara nasional dan secara agama juga memiliki keadaban yang kurang lebih seperti itu, Bro. Kan nanti dari judul ini, Mas Anggi, itu kan sampai harus cari definisinya kan, pengertiannya kan. Nah, berarti Iya itu kan betul, Bro. tadi kalau yang sempat diungkap itu kan lebih ke adab ya, adab komunikasi antara guru dengan Murid. murid, taklimul muta'alim itu ya. Iya betul, Bro. Atau yang karena ini agak gimana ya? Eh karena ini kan pembelajaran PKN ya. Jadi biasanya kalau pembelajaran itu misalnya strategi pembelajaran Hmm, atau model pembelajaran gitu ya. Atau bagaimana? Karena kok kalau saya kok agak ini ya agak susah mencerna gitu. Tapi nggak tahu gimana tanggapan yang lain gitu ya. Iya, depannya tinggal model komunikasi pembelajaran gitu ya, Bro. Tinggal tambahin model gitu ya, Bro. Tapi kalau model komunikasi pembelajaran nanti yang dibahas itu model komunikasinya yang highlight itu. Iya ya. Masuk ke RND juga nanti ya, Bro. Berarti. Gimana? Iya, masuk ke RND juga ya berarti ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Heeh. Kalau R&D itu kan pengembangan model. Nah, Oh, oke oke. kalau model itu kan yang sudah terjadi, tinggal ini kan mau diteliti ya. Model kok ada yang misalnya MI itu kan menonjol gitu ya, menonjol karakter cinta cinta tanah airnya begitu itu ya. Mhm. Iya. Ini desainnya itu, ini quali, R&D atau apa ini? Ini penelitiannya lebih kepada kualitatif, Bro. Oke, berarti kalau kualitatif ini kan ya studi kasus atau fenomenologi ya ini ya. Ya, Jadi benar. oke oke oke. Itu dia tadi kalau misalnya saya komunikasi dengan kopromotor kemarin itu fenomenologi terkait MI yang memiliki ciri khasan khusus, Bro. Contoh misalnya tadi ciri khasan misalnya MI itu swasta ya, dibangun oleh ormas NU misalnya. Ada lagi nanti coba teliti lagi ke ciri khas fenomenal yang ada madrasah yang dibangun oleh ormas Muhammadiyah misalnya gitu. Nah, nanti ada lagi misalnya dari misalnya Persis, Mm-mm. MI yang dibangun oleh Persis. Nanti ciri khas atau fenomena yang terjadi di komunikasi dia seperti apa gitu. Ciri khas atau fenomenanya apa kalau menurut Mas Anggi itu? Apa nih, Prof? Sekolah tersebut atau gimana? Iya iya, lembaga yang mau diteliti ini yang punya ciri yang Oke, apa? itu dia sih sebenarnya ya. Saya baru datang satu aja nih, Prof. Maksudnya baru datang satu sekolah yang di mana ya ini apa namanya ke Muhammadiyahan. Jadi Hmm. memang ada sekolah MI yang dibangun oleh Muhammadiyah, ya, memiliki ciri khasan bahwa memang ada materi apa namanya ya sebelum pembelajaran itu biasanya suka apa namanya keciri khasannya lebih kepada aktivitas keagamaannya itu sih sebenarnya. Yang kedua juga memang pembiasaan adabnya terkait siswanya misalnya sama guru gitu ya. Apa namanya kalau yang saya tangkap dari sehari itu gitu maksudnya datang melihat-lihat gitu ya. Belum sampai kepada eh, karena memang itu sekolahan apa ya? Sekolahan yang ada teman di situ jadi niatnya mah main aja gitu ya sebelum masuk ke dalam ranah penelitian gitu. Tapi paling tidak ada ciri khasan khusus. Terus juga kalau di NU gitu ya ciri khasnya anak-anaknya pada pakai peci gitu ya. Kalau di dekat rumah tuh ada ya namanya MI Oke apa oke, gitu. sebentar Mas Anggi. Iya. Jadi
ciri khas di sini itu mestinya sesuai temamu itu adalah Ya. keadaban gitu, adab begitu ya. Jadi memang yang dia bagus dari sisi adab begitu. Kalau ada materi yang tadi ya di MI Muhammadiyah itu ada materi yang terkait dengan adab. Nah, pertanyaannya, apakah itu tampak gitu ya? Adab itu langsung tampak pada siswanya, langsung tampak pada gurunya, langsung tampak pada tenaga kependidikannya begitu ya. Jadi bukan soal, nah kita ini kurang apa sih begitu ya. Haji sudah bahkan berkali-kali gitu ya. Kuliahnya bahkan juga kuliah lulusan pesantren, lulusan perguruan tinggi agama. Tapi kok korupsi misalnya ya. Nah, ini Iya, kan Prof. jadi dia alumni pesantren, alumni kampus agama, dia punya apa sudah naik haji gitu. Itu kan bukan bukan yang unik karena ada korupsinya itu kan gitu ya. Mhm. Nah, jadi itu tidak menggambarkan termasuk peci ya, mohon maaf ya. Jadi apakah orang yang pakai peci Beradab gitu. ya itu kan apakah maaf lagi sorry misalnya memelihara apa itu jenggot Jenggot. itu misalnya ya itu kan sunnah misalnya ya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah yang punya jenggot itu mesti beradab begitu? Apakah Oke. yang di dahinya itu ada min athari sujud itu ya, kehitam-hitaman itu, apakah itu juga lantas lantas Beradab. ya lantas beradab dan seterusnya begitu itu ya. Oke. Nah, maksud saya, Anda nggak MI itu yang orang itu lihat langsung itu sudah menunjukkan bahwa ya lihat dari apapun ya, dari gurunya, dari satpamnya, dari kamar mandinya, dari anak-anaknya itu menunjukkan mereka punya adab gitu. Mereka berkeadaban. Oke. Ada enggak? Nah, jadi mestinya itu yang yang diangkat sebagai ciri khas, sebagai keunikan. Jadi bukan lembaganya. Nah, syukur kalau itu eh, merepresentasi banyak lembaga itu. Misalnya ambil, oh di Persis ada, di Hmm. NU ada yang seperti itu, di Muhammadiyah ada yang seperti itu. Nah, nanti kan Hmm. menjadi menarik, kenapa mereka bisa sama seperti itu. Nah, di NU begini, nah, benang merahnya ya, utasnya ini kan bisa diambil, oh ternyata oh ini tuh yang bisa bikin mau di NU mau adab itu diajarkan di Muhammadiyah, Persis dan yang lain itu kuncinya di sini. Nah, titik temunya di sini. Nah, itu begitu. Jadi bukan bukan NU-nya, bukan Muhammadiyah, bukan Persisnya, tetapi Ciri adab. Hasan ya. Iya, ciri khasnya itu ada Iya, di iya. adab itu. Oke, oke, baik. Prof, terkait ini, Prof, ini masih masih ini juga nih Oke, ya. terus sorry, saya belum selesai. Oh iya, monggo. Nah, ini karena sampai ngangkat PKN. Nah, anak-anak itu beradab itu karena pembelajaran PKN. Nah, itu lebih sulit Hmm, lagi kan nyarinya ya. iya, iya. Nyari yang mencirikan bagus adabnya aja susah. Apalagi mereka itu beradab gara-gara diajari PKN. PKN. Iya. Nah, adabnya apa? Misalnya ini kan cinta tanah air, misalnya ya. Hmm. Nah, nanti dicari dulu karakter cinta tanah air itu meliputi apa saja begitu ya. Jadi ini spesifik ya, adabnya adalah adab cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu apa saja begitu ya. Nah, indikatornya ya bahwa dia itu cinta tanah air. Nah, kalau sudah nanti dicari ini gara-gara diajari PKN. Nah, berarti Hmm. mencari lembaga yang sudah melaksanakan itu, yang sudah mempraktekkan itu kalau ini penelitian kualitatif. Karena kualitatif itu kalau kalau mau studi kasus, mau fenomenologi itu menunjukkan bahwa memang
fenomena ini unik gitu, uniqueness. Nah, uniknya itu bisa yang baik, bisa yang tidak baik. Yang tidak baik itu misalnya yang kontroversi. Hmm. Nah, kalau yang baik itu yang memang udah unggul gitu ya. Nah, sehingga kita teliti kenapa unggul gitu ya. Apa resepnya gitu ya. Kok di situ kayak ini ya, sorry, nyontohkan warung itu. Mie gacuan itu, Hmm. Hmm. saya pergi kemana-mana, itu kan nggak ada yang sepi ya. Orang sampai, ya Allah, parkir aja susah. Antrinya panjang gitu ya, mie gacuan. Nah, saya itu kalau sebagai seorang peneliti itu mencari tahu gitu ya, itu apa Apa sih yang ya? bikin Oke, oke. bikin tertarik anak itu, sehingga nanti temuannya ini bisa dipelajari, bisa dicontoh oleh para penjual-penjual mie yang lain gitu kan. Karena yang lain nggak serame itu, yang lain nggak sengantri itu, yang lain nggak seheboh itu gitu ya. Apakah pricing soal harga, apakah taste soal rasa, soal package kemasan, atau service pelayanan, atau apa gitu kan, nggak tahu gitu, atau mungkin pesugihan atau apa gitu. Nah, itu perlu diteliti sehingga nanti para penjual-penjual mie di Gunung Kidul, di Bantul gitu itu, oh, kalau mau jualan mie biar laris itu ini cara memasaknya, cara memberi layanannya begitu ya, marketingnya gitu ya. Nah, itu memang unik karena memang ini lain daripada yang lain gitu, karena mie yang lain nggak gitu ya. Itu sekedar Iya, contoh bahwa itu unik yang positif misalnya. Nah, atau misalnya unik yang negatif misalnya ya. Nah, anak-anak di satu perkampungan tertentu itu udah biasa gitu ya. Dulu ada di Jogja tapi udah digusur ya. Jadi ini semacam kayak perkampungan, perkampungan anak-anak jalanan itu. Jadi dulu sempat sempat diteliti itu daerahnya deket UIN lah, UIN Jogja gitu ya. Itu daerah kayak perkampungan tapi itu anak-anak jalanan itu yang nempati di situ itu banyak gitu. Dan yang terjadi apa? Meskipun itu anak-anak gitu ya, tapi pergaulan apa itu orang dewasa di situ itu ya. Jadi hmm, ya anak-anak SD, anak-anak SMP gitu. Tapi di situ sudah narkotika, narkoba gitu ya. Minuman keras itu udah hal yang biasa, seks bebas hmm. dan sebagainya itu biasa di situ itu. Nah, kalau saya sebagai seorang peneliti itu kan menarik gitu ya. Ini kan kontroversi gitu, kontroversial gitu ya. Masa anak-anak sudah tahu yang gitu-gitu dan itu budaya mereka begitu gitu. Itu anak-anak gitu. Nah, kan sebagai ilmuwan kan itu bisa diteliti itu ya, apa yang yang melatar belakangi, apa konsep kognitif mereka sehingga mereka kok bisa melakoni hal kayak kayak gitu dia. Gimana peran orang dewa, tapi mereka survival gitu ya, survive mereka karena nggak banyak orang dewasa di situ itu. Rata-rata Hmm. penghuninya anak-anak, tapi survival dan mereka bergaya hidupnya orang dewasa gitu. Itu kan satu sisi keren ya, cuma keren negatif begitu itu ya. Mandiri itu anak-anaknya gitu. Iya. Kalau Ya, ini mah cuma kayak ya anak-anak dunia pang gitu ya, Prof. bukan pang juga, Bukan ya? bukan. Kalau pang itu ada komunitas ini. Ini bukan anak-anak pang, anak-anak jalanan. Hmm. Anak-anak yang tukang ngamen, anak-anak yang macam-macam, bukan pang tapi. Nah, dulu itu kan kalau nggak salah ya, saya pernah lihat di Metro TV di Jawa Barat, di Bandung apa di mana itu ya, apa di Bekasi ya itu. Jadi itu pesantren anak-anak pang gitu. Hmm. Jadi emang anak-anak pang. Jadi mereka itu kalau pas jam-jam aktif itu ya ada yang ngamen, ada yang di jalanan, tapi begitu sore mulai asar itu mereka udah berangkat ke apa itu, ke pesantren ngaji terus ini, dan kebetulan kiai yang mengasuh itu istrinya itu kan jualan ini, jual catering gitu ya, jualan. Nah, itu anak-anak pang itu
kalau udah sore itu membantu di rumahnya Pak Yai itu ya apa itu nyabutin bulu ayam, ya motongin ayam-ayam, bantu catering. Kalau malam mereka ngaji. Nah, nanti kalau pagi sampai sore itu mereka aktivitas seperti dunia mereka jalanan itu gitu ya. Tapi kalau sore, nah ini kan waktu itu diwawancara di Metro itu yang laki-laki ini belum masih muda gitu. Kok bisa merangkul anak-anak yang dalam tanda petik ya itu kadang-kadang dianggap sampah Hmm, 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 sampah masyarakat gitu ya, sampah sosial, hmm. tapi mereka bisa direkrut itu. Nah, ini kenapa Metro TV itu sampai memvideo ini kan berarti ini unik gitu kan. Kalau Menarik ya. bahasa bahasa bisnisnya ini layak jual gitu kan. Iya, Ya, jadi oh keren gitu. Makanya dulu acara Kick Andy itu kan selalu menampilkan tokoh-tokoh yang yang unik ya. inspiratif begitu itu ya. Di mana? Magetan itu ada pesantren ODGJ gitu ya, orang Hmm, dengan gangguan jiwa itu. Nah, itu juga jalan gitu ya. Jadi dia ngambilin anak orang-orang yang nggak bisa apa itu di jalan itu yang kumuh, yang itu diambil, dimandiin, ini kan bagus itu ya kalau mau diteliti gitu. Nah, ini iya. pastikan Mas Anggi mereka bisa begitu itu karena diajari PKN gitu tuh ya. Nah, jadi sampai Hmm, itu lebih lebih spesifik, tapi menurut saya itu juga lebih susah gitu ya karena ini model anak-anak yang cinta tanah air, yang punya adab bagus, dan mereka kenapa seperti itu karena memang pembelajaran PKN mereka itu intinya bisa kayak gitu, resepnya itu adalah pembelajaran PKN. PKE. Iya, jadi ya terus terang kalau saya pribadi itu nggak mudah mencari yang begitu itu gitu. Karena sampai harus memastikan dulu ini mereka jadi baik itu karena PKN oh, gitu. Iya. Iya, iya. Makanya saya lagi nyari materi-materi PKN nih, Prof, yang yang mana memang eh, ini bisa dijadikan apa namanya eh, korelasinya ada dengan keadaban dan karakter kecintaan gitu. Dan Misalkan, misalkan Prof, misalkan tanpa komunikasi pembelajaran berbasis keadaban gitu, tanpa PKN kayaknya lebih, iya, walaupun susah itu kan, ini kan apa ya, mengurangi kesusahan korelasi ke PKN itu gitu. Keadaban aja nanti komunikasi pembelajaran seperti apa, NU misalkan seperti apa, ternyata komunikasi pembelajaran NU ternyata ya seperti ini. Kelihatan kok komunikasi guru dengan murid dengan NU itu apa berbasis NU seperti apa, Hmm. Muhammadiyah seperti apa, Tarbiyah juga kelihatan kok. Nah, kebetulan saya juga ngajar di lembaga-lembaga ini, Bro, di Tarbiyah, di NU dan di Muhammadiyah itu kelihatan gaya komunikasi pembelajaran mereka kelihatan sekali begitu. Nah, ini tapi untuk ya, langsung ke PKN kan agak susah ini karena ini kan Mm-mm. sistem apa ya? Sistem kurikulum atau apalah apa budaya-budaya apa sehingga menarik memang komunikasi pembelajaran ini, tapi ke PKN belum tentu kayaknya akan susah mencari itu. Mm-mm, iya. Oke. Misalkan seandainya PKN-nya dihilangkan itu kayaknya mengurangi mengurangi ini ya. Step yang Mengurangi kerumitan. eh, kesulitan. iya betul. Hmm. Menarik sih, Cak Sofi. Masya Allah. Iya sih ya, benar. Cuman nanti tunggu, tunggu. Ya, karena kalau toh Ustadz Anggi ini mau fokus ke misalkan ke depan itu adalah guru besar atau apapun tentang tentang apa PKN gitu kan udah ada karakter kecintaan tanah air itu udah otomatis eh, Iya. titik itu sudah ke PKN pasti begitu, tanpa harus ada PKN PKN-nya begitu. Mm-mm. Udah ada korelasi itulah. Iya, iya. Tapi nanti ini juga ya, jadi kayaknya nggak enak ya kalau karakter kecintaan tanah air. Karakter cinta tanah air gitu ya Iya mungkin ya. betul betul. Iya. Karakter. Cinta Cinta tanah air. tanah air. Cinta tanah Oh iya. air, Nggak usah pakai Pandi. kecintaan. Karena misalkan Saking begini, sayangnya. Kecintaan itu milik itu Pandi. Soalnya saya punya ini bisnis akikah cinta ini, Bro. Masya Allah. Nah, Saya tuh. pernah begini, Bro. Di Piungan sini, itu kan dulu kan ada kasusnya kan di MI-nya di Islamic bin Bas itu kan kasusnya Oh, oh. adalah itu kan dia
sekolahnya itu kan nggak mau apa namanya nggak mau ada mata pelajaran PKN begitu karena tidak Mm-mm. itulah seakan-akan cinta tanah air memang memang itu ya apa namanya haram kira-kira begitulah Mm. gitu itu sampai ke Ajarkan dinas sampai togut gitu ya. nggih nggih itu kan sampai lama sekali itu fenomena itu kan akhirnya di ban sama Menteri Pendidikan kan di Dinas Pendidikan sini di DIY juga begitu ini kan Mm-mm. menarik sebenarnya. Seandainya mau difokuskan ke beberapa titik ormas-ormas kecil, ormas-ormas ini gitu. Itu Mm-mm. kayaknya akan ada temuan-temuan menarik lah bagaimana komunis pembelajarannya ini. Tapi ya monggo itu Ustadz Anggi yang iya. Oke, oke. Ini penerangan benar ini bagi saya ini. Oke, Kemarin kemudian. juga saran Naimah itu PKN dan pendidikan kewarganegaraan itu dipilih salah satu Oh, karena terlalu panjang. oke Mbak. Masya Allah, Mbak Daru. Iya sih. Kata Makanya, komunikasi itu juga ini ya, sorry Mas Anggi, ya. komunikasi itu menurut saya juga perlu ditinjau ulang karena Betul. Iya. nganu nek saya kok apa ya agak membingungkan gitu ya. Misalnya bisa diganti model, bisa diganti strategi begitu ya, atau peran gitu ya, peran pembelajaran Mm, ya apalah gitu. Jadi kalau komunikasi itu gimana ya? model atau peran ya, Prof. Saya kira kok model Prof nanti akan Atau ketemu strat ya monggo. nggih. Model itu kayaknya menarik nanti akan melihat oh model mereka itu seperti ini loh kira-kira begitu. Akhirnya menjadi titik temu itu. Iya, Gitu. sebenarnya saya juga dari Kalau awal itu. kalau peran kayaknya fokusnya S1 ya, rata-rata S1 itu peran Oh, kayak gitu-gitu ya. peran Walaupun hubungan ya. nggih, walaupun nanti tetap kedalamannya tetap berbeda antara S1 S3 kalau toh ada peran lagi gitu tentu. Atau gimana mau enggak itu. Tapi saya usulkan kalau model itu nanti ini Nggih, perlu ada perbandingan ya, meskipun tujuannya tidak untuk membandingkan ya. Jadi kalau betul. usulan Pak Sabar ya itu misalnya ya kalau bisa ada dua atau Sekolah. tiga lembaga yang berbeda ya, yang Hmm. maksudnya eh, ya tadi kalau mau dicontohkan NU Muhammadiyah Persis misalnya atau yang lain itu intinya kalau bisa biar oh nanti bisa ditarik benang merah loh. Kenapa kok ketemunya itu jadinya sama gitu ya Hmm. misalnya. Nggih, nggih, betul. Menarik itu. Menarik itu Sanggi. Melihat mereka dan dicari model. Oh ini loh ketemu di titik sama dan menjadi acuan Iya, kita begitu menarik itu. iya emang yang dari awal tuh yang mengganjal itu tentang komunikasi ini adalah PKN ini. Ya, makan Hmm. memang cari Hmm. materi yang bagaimana orang belajar PKN itu adab beradab gitu ya. Kemudian juga cinta tanah air gitu ya, memiliki karakter cinta tanah air. Walaupun paling tidak gini ya, kecintaan tanah air kan banyak instrumen yang mungkin nanti akan diinikan gitu ya. Oke, oke. Berarti model ya, Prof ya. Kan bisa Memang sebenarnya misalnya contohnya bisa begini, misalnya karakter pengembangan karakter cinta tanah air melalui model pembelajaran berbasis keadaban misalnya. Nah, di hmm, mana gitu silahkan. Coba tulis. Nah, pengembangan 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 karakter karakter cinta tanah cinta tanah air air melalui model ini bisa kuali bisa kuanti nanti. Jadi pengembangan karakter cinta tanah air melalui model pembelajaran berbasis keadaban gitu. Kalau tadi mau menghilangkan PKN-nya ya, melalui model. Jadi model pembelajarannya itu nanti malah bisa umum, bisa banyak Hmm, gitu ya. betul betul betul. Melalui model pembelajaran berbasis melalui keadaban. model pembelajaran berbasis keadaban gini, Prof. Iya, Ini cuma dibalik aja sih. iya. Lebih DM. dipahami yang ini.
Iya ya. Waduh, masya Allah. Gimana nih? Pada madrasah ibtidaiyah tuh masih di ini masukin ya Prof ya? Ya Nggak nggak apa, apa-apa. nggak apa-apa itu. Nah, ini di copy. Nah, kalau bisa studi kasusnya itu yang tadi yang lebih dari satu, yang maksudnya nanti yang mau diteliti itu MI-nya nggak, jangan satu tempat. Tapi kata kuncinya MI yang ini ya, yang menunjukkan adab cinta tanah air. Nah, ini kan spesifik ya, adab tapi cinta tanah air. Nah, tapi harus dicari dulu indikator cinta tanah air yang paling paling terlihat itu apa gitu ya. Bukan dari map ya, bukan dari pecinya tadi. Orang soleh itu tidak dilihat dari pecinya, tidak dilihat dari dahinya, tidak dilihat dari jenggotnya gitu itu kan. Yang paling tampak kan mestinya bukan itu. Ya itu bisa, cuma kan itu ya nggak juga gitu ya, maksudnya nggak mewakili. Nah, Mas Anggi cari dulu itu apa gitu. Iya, indikatornya Prof ya. Mm-mm. Ustaz Panggi ini selalu terbayang-bayang Oke. PKN sejak dulu, bro. PKN itu selalu terbayang-bayang terus itu. Akhirnya ya terperangkap sendiri ya. Betul. Mm-mm. Anak-anak dari Susah. kemarin itu ini gimana cara mengkorelasiinnya, ya Karena kan? cinta tanah air itu kan udah nilai-nilai anu ya, Iya, civic education ya. iya, betul. Oke, Sampun nggih Pak Anggi. Atau mau ya mungkin Mbak. Silakan Mbak. eh, cukup Pak Anggi mungkin Mas Sofi mungkin yang akan menyampaikan Apa? Saya udah Oh selesai. iya, latar baik. belakang. Nggih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Dalu ya. Kemudian makasih Prof, ini Masya Allah masukannya sangat luar biasa dan ini juga memang saya terkekang dengan PKN ini ya, maksudnya saya ingin mencari-cari itu, kemudian juga referensinya juga agak sedikit eh, sedikit ya. Kalau saya udah beberapa hari ini cari gitu ya. eh Ya mudah-mudahan ini terakhir ya. Terakhir, dan insya Allah akan coba nanti dikembangkan kembali terkait masalah indikator instrumen ini support. Paling tidak itu aja Prof. Mudah-mudahan nanti pekan depan nanti coba latar belakangnya terkait masalah judul ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Suyadi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Monggo Mbak. Izin ke belakang dulu nih Mbak. Oke, siapa ini? Saya ya? Nggih, Mas Sofi. Oke, Silakan. siap. Oke. Ini iya. Nanti mengalir aja ya teman-teman semua Pak, karena Prof Sigit juga harus sibuk ke sana kemari begini. Jadi yang pertama adalah judul saya relasi destruktif dan konflik dalam pendidikan, pola agresivitas siswa pendidikan dasar melalui jejaring media sosial di Jogja. Ini latar belakang. Di latar belakang ini, yang paragraf pertama saya mencoba membahas sejarah panjang apa namanya eh, Indonesia dalam konteks pendidikan begitu. Sejarah panjang perubahan-perubahan sosial, perubahan apa namanya politik, dan sampai ke ketika itu ada kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Saya masukkan ini karena ini penting, karena perubahannya nanti akan pesat gitu dalam waktu jangka apa namanya
abad ke-16 sampai abad yang sekarang ini 21 begitu. Paragraf kedua, saya mencoba melihat karena tadi 16 sampai 20 itu sekilas kita jelaskan, ada perubahan yang berlanjut sampai ke abad ke-21. Akhirnya yang paling terlihat perubahan yang paling mencolok adalah perubahan melalui apa namanya media sosial begitu apa namanya media sosial digital ya, adaptasi global begitu tentang teknologi begitu. Kelihatan sekali sejak 2000 kita 2010 atau 2006 kita masih apa namanya menggunakan SMS yang kalau kita dapat SMS itu titit 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 begitu kan. Tapi dalam waktu 10 tahun perubahannya luar biasa gitu. Sampai sampai dulu kita pernah mengenal BlackBerry apa itu tapi hanya paling setahun 2 tahun bahkan setahun itu cepat sekali perubahannya sejak abad 16 sampai 20 hampir sekarang 2021 ini perubahannya pesat begitu. Akhirnya paragraf yang ketiga saya mencoba melihat masalah perubahan itu ke anak-anak begitu. Apa masalahnya? Dalam 10 tahun terakhir ini ada fenomena yang mungkin yang sangat memprihatinkan di situ. Saya mencoba mulai 2016 sampai 2020 ada kasus-kasus anak yang terjerat hukum tentang agresivitas mereka sampai apa namanya COVID melanda itu terus saya jelaskan lagi sampai tahun 2023 begitu. Ini masalah-masalah banyak sekali masalah yang terjadi pada anak-anak begitu. Dan ini selama ini dianggap hal yang biasa mungkin ya. Karena bagi saya ini sebuah fenomena yang mungkin secepatnya harus kita selesaikan karena selama ini hanya apa ya seakan-akan instansi pendidikan dan instansi apa ya istilahnya ya dinas PPPA begitu ya perlindungan anak dan perempuan itu yang mengurusi tapi teman-teman di kampus begitu belum sampai ke tahap apa namanya memperbaiki fenomena-fenomena yang agresivitas di anak-anak itu terutama di anak-anak sekolah dasar di sini saya lihat dan apalagi anak-anak SMP dan SMA tentu kasusnya mungkin lebih lebih apa namanya lebih ngeri begitu tapi ini karena ini menjadi dasar utama untuk menuju pendidikan emas katanya tahun 2045 maka ini harus segera diselesaikan harus segera ditangani secara serius begitu. Akhirnya saya coba lagi melihat data-data lagi, walaupun itu tingkat internasional, tingkat nasional, sampai ke tingkat Jogja sendiri. Jogja sendiri ini lebih parah juga sebenarnya Jogja. Saya coba melihat di kasus di Jogja misalkan. Di Jogja sendiri berbagai berita menyebutkan bahwa agresivitas yang cenderung mengarah kepada kenakalan anak usia sekolah dasar juga memprihatinkan. Tahun 2018-19 misalkan, pelajar SD banyak melakukan tawuran dan aksi kelitih di jalanan. Tahun 2021 kasus bullying anak di wilayah Jogja menjadi sorotan tajam oleh berbagai pihak. Saya mencoba lihat apa namanya di beberapa berita di sini ada apa namanya Joglo Jateng itu miliknya kalau nggak salah miliknya apa namanya milik Jawa Pos begitu. Yang terjadi yang menjadi titik perhatian di kasus ini bullying ini adalah peran pengawasan orang tua ketika di rumah. Karena beberapa observasi saya menemukan bahwa kasus bullying ini justru sering terjadi ketika di luar rumah, di luar sekolah ya, yang biasanya diawali dengan sistem jejaring di akun media sosial anak begitu. Kalau hari ini beberapa sekolah memang agak kuat ya, agak kuat tentang apa namanya penerapan bullying. Akhirnya mereka meluas diselesaikan di luar sekolah begitu. Akhirnya lagi saya coba di paragraf-paragraf yang setelahnya ini kenapa akibatnya seperti ini hasil hasil apa namanya observasi peneliti itu akibat yang paling kelihatan adalah dilegalkannya penggunaan smartphone begitu oleh orang tua sehingga memberikan angin segar kebebasan untuk berinteraksi dengan siapapun. Nah, tanpa pengawasan karena udah susah untuk diawasi begitu karena apa namanya begitu mudahnya anak itu mungkin tahun 2015, 16, 17, 18, 19 itu mungkin anak SD menggunakan HP itu adalah seperti anak yang nakal begitu. Tapi sejak COVID itu ya bahkan anak itu seakan-akan diwajibkan seakan-akan itu berbalik arah. Berarti anak yang menggunakan HP itu masih justru ya anak yang apa namanya melek media dan anak yang punya apa ya moderasi dan lain sebagainya modern dan lain sebagainya. Akhirnya
Saya melihat lagi masalah-masalah di atas, baik tingkat internasional sampai nasional sampai ke tingkat Jogja sendiri. Ada pernah mengatakan begini, apa namanya? eh ini bentar, ini yang ngomong ini JPPN ya. Oke. Sampai ngomong begini yang di PPN itu. Berbagai data di atas kasus agresivitas anak di pendidikan dasar dapat memberikan dampak besar dalam peradaban bangsa ke depan. Maka tidak mengherankan jika pemerintah dan stakeholder mengeluarkan narasi agak keras di situ. Itu apa namanya tadi CNN apa tadi itu ya. Dia mengeluarkan judul darurat kenakalan anak, psikolog turun tangan gitu. Artinya apa? Ini mengkhawatirkan pada bonus demografi yang kita 2045 begitu ya, yang katanya itu bonusnya luar biasa. Ini dikhawatirkan akan gulung tikar dan jauh dari harapan yang kita gara-gara masalah-masalah yang mungkin kenakalan anak dan lain sebagainya. Dari sini saya mencoba observasi di mini riset lah di lingkungan saya pribadi di Bantul sini. Observasi yang pertama adalah orang tua telah sibuk bekerja, masih sibuk bekerja sehingga kontrol penggunaan smartphone anak sangat kurang gitu. Observasi yang kedua adalah orang tua belum memiliki pendidikan yang cukup sehingga belum memahami secara detail betapa dampak negatif penggunaan smartphone bagi kehidupan anaknya. Itu temuan yang kedua. Temuan yang ketiga, saya observasi kecil ya. Banyak orang tua yang terlalu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak sekolah. Itu banyak sekali begitu. Sehingga peran orang tua dan lingkungan cenderung lemah gitu. Terpusat hanya fokus ke sekolah begitu, bukan ke keluarga dan lingkungan. Yang keempat, hasil mini riset yang keempat saya adalah bagi sebagian orang tua justru membebaskan anaknya untuk menggunakan smartphone pasca pandemi agar tidak ketinggalan informasi penting, baik informasi tugas PR mungkin dari sekolah dan tugas-tugas yang lainnya. Pola permisif inilah yang dilakukan orang tua dengan alasan demi pendidikan kualitas anaknya itu sendiri. Dari titik itulah muncul apa namanya penelitian ini, kira-kira begitu. Itu latar belakang saya mulai dari sejarah panjang perubahan, langsung perubahan itu ternyata tidak hanya berdampak positif, tadi dampaknya negatif, dan itu ada data-data penting sampai 10 tahun terakhir baik tingkat internasional, nasional, lokal begitu. Dan saya mencoba melihat apa namanya observasi kecil begitu di lingkungan kita, di lingkungan saya di Bantul. Dan inilah dari titik ini saya mencoba melihat penelitian ini menarik dan menjadi urgen untuk dilakukan karena penelitian ini akan menggunakan dua disiplin keilmuan begitu. Saya mencoba, maaf ini mungkin kemarin ada beberapa hal yang mungkin teorinya kita belum selesaikan gitu. Yang saya pikirkan adalah ini mencoba ada dua disiplin keilmuan, ilmu sosiologi pendidikan, di situ ada teori masyarakat jejaring atau masyarakat jaringan, dan ilmu psikologi pendidikan, teori intensi dan teori psikoedukasi. Jadi yang saya harapkan begitu, hasil integrasi keilmuan itu diharapkan akan mengkonstruksi teori baru yang relevan dan kekinian dalam dunia pendidikan hari ini. Untuk itu saya mengambil judul yang hari ini. Rumusan masalah. Yang pertama adalah apa penyebab anak usia pendidikan dasar di Jogja dalam melakukan tindakan agresif sehingga dapat menimbulkan konflik pendidikan di lingkungan sekolahnya. Yang kedua adalah bagaimana polanya seperti apa agresif anak usia pendidikan dasar mulai jejaring media sosial di Jogja, dan sejauh mana tantangan sekaligus solusi ya. Solusi terbaik dalam menekan angka kasus kenakalan. Ini yang ketiga, ini kemarin ada beberapa masalah sehingga perlu diketemu lagi sama promotor dan kopromotor gitu. Tujuan penelitian ini katanya promotor itu masih sangat apa namanya sangat minim apa ya itu, kalau toh apa ya terlalu kayaknya kurang menarik begitu. Nanti kita perbaiki tujuan penelitian, seakan-akan itu penelitiannya nggak ada tujuannya apa-apa begitu. Itu ya. Manfaat penelitian ini saya mencoba ada tiga ya. Yang pertama adalah mengurai ya problematika maraknya agresivitas anak sekolah dasar secara jelas dalam kurun waktu beberapa 3 tahun terakhir akibat bebasnya penggunaan media sosial, sehingga hal itu dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan berbagai pihak. Yang kedua, yang saya harapkan manfaat penelitian ini menjadi bahan evaluasi kebijakan dengan Kemdikbud, Kemenak, dan Kominfo untuk merevitalisasi fungsi dan peran smartphone bagi anak-anak usia sekolah dasar ya secara meluas.
Yang ketiga adalah menjadi bahan pertimbangan penting di lembaga pendidikan untuk merumuskan ulang bagaimana pusat pendidikan yang sebenarnya di era disrupsi media sosial hari ini gitu. Biar apa ada sinergi sekaligus integrasi antara pihak sekolah, pihak orang tua dan pihak lingkungan. Ada sekolah itu ada institusi pendidikan, orang tua itu institusi keluarga dan lingkungan itu institusi pergaulan sosialnya. Baik pergaulan media dan pergaulan apa namanya dunia maya dan dunia nyatanya begitu. Itu apa namanya yang saya sampaikan telah pustaka dan yang lain kayaknya akan menyusul di minggu depan. Terima kasih. Kira-kira begitu teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan, ada apa mohon disampaikan. Terima kasih. Di rumusan masalah tadi Mas, coba lihat. Mungkin lagi dibesarkan Mas Sofi, cilik. Kalau boleh tahu promotor co-promotornya siapa? Mas. Promotornya Prof. Sumarni, Mm-mm. promotornya Prof. Naimah. Nah, tadi yang menyampaikan ini belum tujuan dan sebagainya itu promotor atau co co-promotor untuk Hmm. tujuannya. Oke. Karena itu katanya yang apa begitu, saya lupa itu. Kalau mengetahui, menganalisa kurang-kurang Mas gitu. Ada tingkatan-tingkatan begitu. Itu oh iya iya ya betul gitu. Tapi untuk merumuskan masalah ini yang ketiga kayaknya Prof itu perlu dipastikan begitu. Sorry, ini melanjutkan yang dulu ya. Oke, Prof. Oke. Nah, jadi yang pertama itu sebelum mencari penyebab itu mestinya kan digambarkan dulu ya. Pola agresivitas ini bentuk-bentuknya atau bagaimana maksudnya ini? Modelnya, model contoh-contoh agresivitas itu apa yang nomor 2 itu maksudnya? Iya, itu kita coba melihat polanya, Prof. Pola gerakan mereka sebenarnya, pola agresivitas mereka melalui media sosial seperti apa? Polanya apakah dia dengan ternyata anak itu dengan siapa gitu, di luar sekolah atau di lingkungan sekolah seperti apa komunikasinya mereka begitu, atau memang itu teman-temannya itu punya grup sendiri sehingga gitu, jadi terpolakan begitu, Prof. Bukan bentuk-bentuknya, tapi mencoba melihat pola komunikasi destruktif tadi itu. Oh gitu ya. Nggih. Nah, sehingga menurut saya malah begini. Jadi yang Nggih. pertama itu sebagai apa ya? Sebagai peneliti itu perlu menyampaikan setelah ini ya, setelah melakukan penelitian ini untuk mencari ini loh bentuk-bentuk agresivitas anak usia sekolah dasar di media sosial itu perlu di ini Mas, perlu dicari. Nah, sehingga yang pertama itu dapat peta ya, dapat petanya dulu. Nah, baru kemudian setelah dapat peta itu, apakah mau dilihat, dianalisis mau polanya atau mau dicari faktor-faktor penyebab misalnya. Nah, jadi Iya, yang pertama itu bentuk ini ya. Jadi bagaimana bentuk-bentuk ya apa saja boleh lah. Bentuk agresivitas anak usia pendidikan dasar di media sosial misalnya. betul Jadi ini apa saja gitu ya. Nah, itu perlu itu di nggih. dibuat Mas nanti ini. Ini secara nasional dulu Prof ya, kayaknya ya. Ya, Apa yang terjadi secara nasional begitu nggih. terserah. Hmm. Sorry, ini kan penelitianmu Yogyakarta kan? Nggih, nggih, nggih. Nah, berarti petamu ya Yogyakarta. Oh gitu nggih. Jadi agresivitas anak sekolah dasar di media sosial itu kayak apa gitu ya. Hmm.
Nah, kemudian yang kedua itu boleh dicari penyebabnya ya, yang menyebabkan mereka agresif di Hmm. media sosial itu apa gitu ya. Faktor-faktornya apalah. Nanti bahasanya silakan. Nggih, 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 betul. Nah, konflik itu biarlah menjadi temuan. Apakah Hmm. temuannya itu menimbulkan konflik, menumbuhkan kerusuhan sosial, menumbuhkan apa itu nantilah itu biar biar jadi bagian temuan. Tapi kamu cari tahu dulu itu ini penyebabnya ini apa faktor-faktor yang mempengaruhi apa agresivitas mereka itu apa gitu. Nggih, nggih, nggih. Ya tindakan agresif di media sosial, Mas. Jadi biar spesifik. Jadi agresivitasnya ini di media sosial saja ya, tidak di Misalkan dunia misalkan begini, nyata Prof. gitu. Misalnya begini, Prof. Ternyata mereka tak lihat pola yang kemarin sempat penelitian kecil begitu. Dia Mm-mm. itu dia itu menggunakan media sosial, tapi juga hasil dari media sosial itu langsung ke pembulian secara fisik di dunia nyata begitu. Tapi Nah, nggih. baik itu biarkan itu jadi temuan. Oke, oke, nggih, nggih. Nanti biar jadi temuan yang oh ternyata dari apa di media sosial itu ternyata kontinu berlanjut di dunia nyata misalnya kan. Nanti itu biar jadi temuan Nggih, nggih. ya temuan penelitian Mas gitu. Nggih, nggih, nggih. Tapi kamu kan cari dulu apa sih yang menyebab mereka ya. Nah, kemudian yang ketiga itu apa pola. Membongkar seperti apa komunikasinya itu aslinya Nah, selama ini pola atau itu nggih. sebenarnya bisa juga nanti di ini ya, bisa masuk di yang pertama gitu tuh ya. Jadi temuannya itu kan nanti kan kamu menuliskan bentuk-bentuknya ya. Kemudian pola misalnya subnya itu adalah bentuknya ABCD ya. Misalnya apa cyberbullying Nggih, nggih, nggih. kemudian dan lain-lain. Nah, yang sub B-nya itu misalnya polanya itu kayak apa gitu kan. Hmm, Tapi itu menjawab rumusan masalah yang pertama. oke. Nah, yang ketiga itu misalnya ini usulan saya ya, saran ya, itu Nggih. dampak nah bagaimana dampak tindakan agresif di media sosial terhadap apa misalnya eh, terhadap mau apa Mas misalnya perilaku at- eh, atau mau dihubungkan dengan perkembangan atau perilaku sosial. Nggih. Kemarin itu katanya Prof. Sumarni itu harus dicoba ini nggak ada teori secara pendidikan, nggak ada ini kan teori psikologi aslinya dan teori sosiologi gitu, sosiologi pendidikan karena jejaringnya tadi sama Mm, sama psikologi pendidikan karena saya mengungkap ini solusinya bagaimana akhirnya kita pakai teori psikologi gitu. mm, Itu mm, mm. karena jadi seakan-akan tidak ada teori murni pendidikan gitu, Prof. Lah, pendidikan itu kan ilmu terapan ya, di Makanya itu dalamnya ada ya saya kok ada masih ada aman aja psikologi, gitu. ada sosiologi Nggih, gitu nggih, ya. betul. Eh, tindakan sorry yang bagaimana tindakan agresif media dampak terhadap eh, perilaku sosial anak misalnya ya. Kalau perilaku sosial ini kan udah dunia nyata, Mas. Tadi Betul, ya, betul. menimbulkan konflik, menimbulkan kekerasan-kekerasan lebih lanjut atau apalah gitu misalnya nanti itu. Nggih, 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 nggih. Nah, solusi itu bisa jadi nanti masuk di rekomendasi atau saran. Nah, terserah mau bikin rumusan masalah berapa. Kalau usulan saya, Nggih. ya solusi itu nanti biar masuklah di saran rekomendasi ya. Hmm. Berarti bisa menjawab misalkan dimasukkan kalau di bab 4 atau bab pembahasan sama sekali tidak diungkap, Prof. Jadi begini, Nggih, rumusan masalah ditentukan dulu. Nah, nggih. penelitian itu digunakan untuk
menjawab rumusan masalah. Nggih. Nah, jadi hasil atau temuan penelitiannya nanti kalau rumusan masalahnya 3 itu ya, nah berarti menjawab temuan pertama itu bentuk-bentuk agresivitas anak itu apa saja ABCD misalnya ya. Nah, kemudian temuan yang kedua adalah faktor yang menyebabkan anak melakukan agresivitas di media sosial itu juga ABCD. Nah, yang ketiga adalah dampak. Nah, yang ketiga ini lebih kepada analisismu, Mas. Nah, Nggih, jadi kalau nggih. yang pertama itu kan seperti deskriptif ya. Jadi mencari fakta yang sudah ada. Nah, kalau yang ketiga dampak itu sudah Mas Ahmad Sofiyuddin itu udah menganalisis gitu ya. Kalau ini dilakukan ternyata menimbulkan ini berdasarkan, nah itu jadi ya lebih kalau yang pertama itu kan hanya memaparkan saja gitu. Nah yang kedua itu kan sudah mencoba mendalami ya, mengeksplor apa yang menyebabkan mereka begitu. Nah yang ketiga itu masih juga mencari, mengeksplor, tapi juga sudah mulai memberi ulasan, memberi analisa gitu ya. Oh dampaknya akan seperti ini nih berdasarkan nanti di pembahasan ya. Oh ya, Betul. kalau pembahasan itu adalah menjelaskan temuan gitu. Kalau tadi temuannya ada 3 ya, menjelaskan bentuk-bentuk agresivitas gitu ya. Kemudian Betul. membahas faktor penyebab. Yang ketiga menjelaskan dampak. Gitu. Tapi Nah, sejauh mana nggih. tantangan itu kan masuk di dampak itu sebenarnya ya. Itu saran saya, tapi monggo nanti Nggih, nggih, siap, diolah, siap, Prof. Nggih. Nggih, diolah. karena seperti biasa, Prof, antara co dan pro kan kadang itu Nah, saya juga bingung. nggak usah bingung ya, tugasmu itu mensinkronkan itu gitu. Betul, nggih, Kita ini siap. beda guru, beda ilmu masalahnya. Betul, Apalagi bidangnya kan beda-beda juga kan. betul, nggih. Bu Prof Marni itu Iya. kan ke apa ya, bidang keahliannya itu lebih ke apa tahu keahlian. Karakter. Karakter apa ya, karakter. Nggih, Tapi karena dulu guru besarnya bukan itu sih, apa ya? nggih, pokoknya beliau itu selalu di luar kelas lah penelitiannya itu, enggak di dalam kelas begitu. Apanya? Penelitian-penelitian beliau begitu, maksudnya di luar kelas itu Enggak, maksudnya bidang enggak gitu, keahlian nggih. beliau gitu loh. Maksudnya itu Saya lupa, coba beliau dulu. memang konsen di karakter, terus Nggih. multikulturalisme gitu. Cuma saya Ya, itu betul, lupa ya, multikulturalisme, bidang betul. karakter. Kalau Bu Naimah itu kan Linguistik ya, Prof. linguistik gitu ya, Oke. kebahasaan gitu ya. Kalau Oke. saya psikologi pendidikan. Nah, jadi wajar lah kalau kita beda ini, Iya. beda pendapat. Nah, kecuali begini, saya psikologi pendidikan. Nanti ketemu sama Bu Dr. Rahmi misalnya. Saya kan kopromotor siapa yang Mbak Wila ya misalnya ya. Saya ya kan Mbak Wila itu sama Bu Rahmi juga kan. Iya, Prof. Nah, itu sama Bu Rahmi itu bidangnya psikologi pendidikan. Saya juga psikologi pendidikan. Nah, itu Oke. kita kalau diskusi itu ya beda pendapatnya ada, cuma kan Iya. enggak ini ya kemarin Wila ya kita Iya. udah Ada ngobrol gitu itu. ada ketersambungan lah, Prof. Ya, tapi kalau beda guru, beda ilmu, ya peluang untuk berbeda itu agak wajar gitu. Oke. Jadi, Padahal ya, sebenarnya, Prof, misalkan hah? begini, Prof, maaf, ini sebenarnya rumusan ini kan saya suka yang psikologi, Prof, karena ini misalkan terkait dengan solusi, Prof. Kayak solusi itu kan langsung saya suka ke anak-anak, mendalami anak seperti apa, antropologinya lah. Anak itu seperti apa detailnya, jiwanya seperti apa, sebagai solusi aja, mau mengungkap gitu. Tapi karena kedua kedua pro dan co itu tidak ada hubungannya dengan psikologi gitu. Baiknya memang yang seperti ini Anu, aja, Prof. Mas Atau pripun, Ahmad, Prof? sorry, saya Nggih, tidak matur nuwun. bermaksud ini ya, tidak bermaksud mempetakompli atau cepu Nggih, ya, apa nggih. bahasanya itu mengadu ya, enggak. Betul. Maksud saya itu Nggih. begini, Mas Ahmad. Jadi penelitian ini kan kuali ya. Nggih, betul. Nah, Kuali nanti ada kualitatif kuantinya, ini. Prof. Hah? Ada kuanti kecilnya, Prof.
melihat Oke, anak-anaknya agresifnya oke, gitu. kuantinya itu kan lebih Kecil nggih. kuantitatif yang deskriptif kan, tapi Betul ya. nggih, kecil nggih. Nah, bukan kuanti yang Total nggih. mengintervensi. Kalau mengintervensi itu kan misalnya penelitian eksperimen misalnya Nggih, kan. nggih, nggih. Ini Nggih. kan sedang tidak eksperimentasi satu. Ini juga tidak mengembangkan kan gitu ya, tidak Betul. mengembangkan hal tertentu. Nah, kalau sudah mengembangkan, sudah eksperimen, itu eksperimen itu kan untuk mengontrol gitu ya. Tapi kalau pengembangan itu sudah memberi solusi, sudah memberi alternatif begitu. Nggih, 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 Nah, nggih, nggih. Mas Ahmad itu kan tidak sampai ke sana, tapi menjelaskan sebuah fenomena. Nah, bahwa nanti dari setelah menjelaskan tahu peta begitu, nah sebagai seorang scholar, sebagai seorang sarjana begitu ya, sebagai seorang intelektual itu merekomendasikan, nah dari peta ini bahaya loh, begitu ya. Nah, itu kan ada template-nya nanti di penelitian itu, yaitu berupa saran dan Rekomendasi. rekomendasi. Berilah saran, ini wilayahnya siapa gitu ya. Misalnya polisi kah, ini wilayahnya aparatur negara, ini wilayahnya guru, oh ini wilayahnya tokoh agama, oh ini wilayahnya tokoh masyarakat gitu. Silahkan dirimu sebagai seorang peneliti beri saran itu. Ini loh peta peta anak-anak di dunia maya itu seberapa ngeri seperti ini. Nah, ini mohon untuk menjadi atensi para pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari mungkin dinas pendidikan, mungkin sekolah, orang tua, guru, dan lain. Nah, pikiran-pikiranmu, harapan-harapanmu itu sampaikan di situ. Nggih, 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 Tapi kita nggih. tidak sedang posisi memberi solusi. Hmm, Kalau solusi itu kan penelitian kebijakan, Mas. betul. Kan Nggih, nggih, nanti nggih, ada nggih. kan penelitian kebijakan gitu. Nah, ini biasanya kan kalau penelitian kebijakan ini dilakukan oleh lembaga pemerintah gitu ya. Misalnya terjadi stunting misalnya, terjadi demam berdarah misalnya. Nah, dia melakukan riset kan gitu ya. Nah, kayak dulu COVID itu di riset gitu sehingga oh perlu ada vaksin ini, perlu tindakan-tindakan ini gitu. Itu penelitian kebijakan yang hasil risetnya itu nanti menjadi bahan untuk membuat kebijakan yang Bijakan. tujuannya apa? Untuk memberi solusi atas masalah yang sedang terjadi begitu. Nah, sementara kita ini apa gitu ya? Nggih, 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 Kita ini nggih. kan biasanya hanya seruan moral gitu ya. Oh, ini loh sudah tak kasih data kayak gini gitu. Mohon dong kepada dinas, kepada orang tua, kepada guru itu mbok iyao gitu ya bahasa Jawa itu ya. Mbok iyao peduli ini ada data seperti ini. Kita sekali lagi bukan Nggih, 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 betul. sedang atau kalau eksperimen kita mau mengontrol gitu ya. Jadi anak-anak ini nanti kan ada kelas kontrol, kelas eksperimen gitu ya. Nah, anak-anak yang sudah terlanjur melakukan tindakan itu, nah kita dengan model apa, misalnya terapi konseling sebaya misalnya, nah itu ternyata ini efektif untuk mereduksi kenakalan mereka di media sosial misalnya. Nah ini berarti mengontrol, berarti konseling misalnya untuk mereduksi kenakalan atau agresivitas mereka di media sosial. Nggih, Tapi kalau nggih. ini kualitatif, ya tugas kita kan to describe gitu ya, menjelaskan gitu ya. Nggih, nggih, benar, betul, 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 betul. Itu Nggih, biar karena dilakukan peneliti yang lain nanti yang nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Tadi maksudnya takutnya ini nggak cukup untuk sekelas disertasi atau apa begitu, Prof. Itu takutnya begitu bisa, sebenarnya. cuma yang penting mendalam, mencari datanya, kedalaman Mas. Jadi nggak apa-apa Nggih, gitu nggih, ya. betul. Kalau sampean sampai misalnya ya maaf ya, anak SD yang di media sosial misalnya, itu dia maaf sekali lagi maaf misalnya dia sudah open BO misalnya ya kan atau laki-laki yang dia melakukan agresivitas di ya disitulah dia terlibat di kasus kekerasan seksual misalnya gitu ya nah sebagai peneliti mungkin kita basisnya memang media sosial tapi karena ini disertasi
sampai mencoba melakukan pendalaman, Mas. Kalau memungkinkan observasi, kalau memungkinkan juga sampai dilanjutkan wawancara. Nah, ini bedanya. Nanti kalau ini itu penelitianmu kok cuma kayak gitu, hanya memetakan di media sosial. Enggak kok. Aku sampai observasi, ini ada bukti apa verbatim datanya ada. Aku juga sampai wawancara langsung dengan para pelakunya misalnya gitu kan. Nah sampai ada proses triangulasi ya, triangulasi. Nah itu sudah menunjukkan ada kedalaman gitu. Tapi kalau mungkin tadi Mas Ahmad hanya sekedar ya analisis bibliometrik di mana di media sosial, nah itu mungkin menganggap wah ini penelitiannya kok ringan banget gitu ya, nggak mendalam gitu. Kayak Clifford Geertz itu untuk ketemu teori santri abangan priayi itu butuh bertahun-tahun loh bertahun-tahun itu. gitu. Iya, hanya 3 teori. Siapa yang nggak keren itu loh. Maksudnya 3 teori, 3 strata sosial itu tapi mampu menjelaskan dan Secara itu masih detail, relevan dengan komprehensif. teori apapun sampai hari ini. Itu keren itu. Betul. Nggih, 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 nggih. Nggih. Nggih, makasih Prof. Nggih. Insyaallah karena selama ini nggih termasuk yang open BO itu kita masih tahu anaknya dan komunikasi. Dan kemarin sempat ngobrol itu. Ada anak yang masih SD kelas 5, sekarang kelas 6 itu open BO itu. Melalui media sosial itu masih ada. Yang penting sebagai peneliti tetap menjaga etika gitu ya. Dan jangan sampai malah karena dulu ada kasus-kasus peneliti juga malah jadi bagian dari mereka. iya Malah makanya pesen. Terlalu mendalami. Nggih, Prof, siap. Matur suwun. Saya kira itu teman-teman nggak ada. Cukup ya. Nggih, matur suwun. Saya mohon maaf jam Nggih. 12 ini udah ditunggu asesor, jadi saya siap, Prof. ini ya pamit kalau masih mau dilanjutkan mangga, tapi kalau enggak kita lanjutkan minggu depan. Sorry banget. Siap. Betul, Prof. Ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Oke. Dilanjut minggu depan, Prof, biar siap Oke. semuanya. Nggih. Oke. Ya. Minggu depan saya ya, Prof. Ya. Nggih. Monggo, silakan. Apa saya? Tapi besok Siapa mungkin kita? karena pertemuan besok karena kita biar nggak tertinggal dengan teman-temannya kita harus tambahi sampai ke Atau minggu depan 2 landasan kali, teori, Prof. Gitu. teori Iya, kayaknya jadi minggu untuk depan pertemuan itu 5-6 boleh itu. 2 kali. Iya, minggu Misalnya depan 2 nggak hanya kali. di Kamis ya. Nah, Nggih. atau waktunya nanti extend ditambah gitu itu boleh kalau teman-teman. Iya. Ya, mau 2 kali atau ini Nggih. nanti disampaikan di grup ya. Betul. Saya pamit dulu ya, udah ditunggu. Siap, Prof. Oke, Prof. Matur suwun. Oke, saya pamit ya. Sehat selalu, Prof. Berarti nggak apa-apa kita langsung ke teori ya, Mbak Dalu sekalian ya. Iya. Iya. Ya, Boleh, Prof. boleh. Siap. Saya kan Oke, tapi ya. ya semampunya. Ya, Oke, ya. semampunya ya. Nanti Ya, biar siap, ditambahin sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh, Salam. Prof. Hati-hati di jalan, Prof. Enggak ada udah. Mas, Oh. kalau di saran ya Mas, ini sesuai kayak panduan penulisan skripsi Nah, itu habis rumusan masalah itu manfaat dan tujuan Mbak Dalu penelitian. putus-putus. Jaringan saya kali ya. Enggak. Mas Sofi dengar nggak? Duh. Jangankan ada Zoom, dari hati aja denger, aman ya. Nah itu berarti bila itu Jaringan Mas habis jaringan saya. masalah itu manfaat dan tujuan. Jadi manfaatnya apa, terus tujuan dan kegunaan penelitian, maaf. Tujuan itu menjawab permasalahan masalah, terus kegunaan itu ada praktis, ada teoritis gitu. Kalau di panduan takutnya jenengan nggak lihat panduan. Coba di-share lagi, Mbak. Apanya? Panduan. Iya itu nanti di screenshot apa itu yang paling penting. Iya, betul teoritis sama praktis boleh lah. Biar sama Iya. aja. Mbak Dalu, Betul. ya biar kita samakan Mbak Dalu. Iya, gitu. Di WA kan Mbak Dalu ya. Iya. Oke. Gitu nggih. Oke. Di screenshot Putus-putus, aja Mbak yang Wila. di screenshot aja yang penting-penting. Aku nggak mau buka semuanya. Males tenan ya. Yang penting apa? Dari begitu. teladan. Iya. Oke, siap.
Oke. Mbak Wila dan Ya, siap, Mas siap. Pak Makasih, Tagi Pak besok Dalu. ya.